wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Muammar dari kelas M20E dengan NIM 10572111620, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume materi saya tentang peramalan dengan teknik komposisi. Baiklah, langsung saja kita ke video pembahasannya. Peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga dapat membantu analisis atau peramal dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan waktu urutan baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola gerakan dapat bermacam-macam. Apakah pola yang dulu naik, lalu pada waktu yang akan datang pola gerak data kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola-pola gerakan data bisa saja berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Ramalan dengan menggunakan 4 komposisi ini digunakan untuk mendapatkan nilai forecast masa depan. Teknik dekomposisi ini dilandasi asumsi bahwa data berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dari persamaan seperti yang ada di bawah. 1. Tren. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah naik, maka disebut juga tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata menuju arah turun, maka dapat disebut juga tren negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Penjabaran mengenai tren sebagai berikut. Yang pertama yaitu tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu pertama, tren dengan metode tangan bebas. Kedua, tren dengan metode setengah rata-rata. Ketiga, tren dengan metode kuadrat terkecil. Yang keempat, tren momen. Kelima, mengubah persamaan tren. Dan yang keenam yaitu tren non-linear. Yang kedua yaitu variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam suatu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Misalnya permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru, meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lainnya seperti tren, variasi siklis, dan variasi random harus dihilangkan. Berikut penjabaran metode variasi musim. 1. Metode rata-rata total. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata total yaitu sebagai berikut. Pertama, menghitung jumlah nilai masing-masing semester, kuartal, atau bulan. 2. Menghitung nilai rata-rata dari jumlah nilai. 3. Menghitung nilai indeks. Kedua yaitu metode rata-rata sederhana. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata sederhana sebagai berikut. Pertama, menghitung rata-rata setiap kuartal. Kedua, menghitung persentase total terhadap rata-rata. Dan yang ketiga yaitu menghitung nilai indeks. Ketiga, metode persentase terhadap tren. Cara untuk melakukan perhitungan metode persentase terhadap tren sebagai berikut. Pertama, menghitung tren penjualan. Kedua, menghitung persentase penjualan real terhadap tren penjualan.
ketiga menghitung rata-rata nilai median, keempat menghitung total rata-rata nilai setiap kuartal, dan yang kelima yaitu menghitung nilai indeks. Dan yang keempat yaitu metode presentase terhadap rata-rata bergerak. Cara untuk melakukan perhitungan metode presentase terhadap rata-rata bergerak yaitu pertama menghitung jumlah bergerak selama 1 tahun dan letakkan pada pertengahan data. Kedua menghitung jumlah bergerak selama 2 tahun dan letakkan pada pertengahan data. Dan yang ketiga itu menghitung rata-rata bergerak dengan membagi dengan 8 triwulan. Yang ketiga yaitu menghitung persentase penjualan real terhadap RRB. Yang kelima yaitu menghitung median dari nilai PPRR-RB. Dan yang keenam menghitung rata-rata median. Dan yang ketujuh yaitu menghitung nilai indeks. Itulah hasil resume saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.